Salah satu akibat dari adanya kalor yaitu perubahan wujud zat. Nah, semua zat dapat berubah wujud bila diberi energi, baik itu energi panas atau kalor ataupun energi yang lainnya, ya. Nah, kita bisa melihat perubahan wujud es menjadi cair, kemudian kita bisa lihat ini dari air panas menjadi uap, atau kita juga sering mengalami ini perubahan wujud dari kapur barus, ya, dari padat menjadi gas. Lama-kelamaan kapur barus ukurannya mengecil-mengecil sampai akhirnya hilang, ya. Nah, ini apa perubahan wujud zat yang sering atau yang sudah kita kenal, yaitu kalau berubah wujudnya ke cair, maka dikatakan sebagai mencair. Perubahan wujud zat dari cair ke padat itu dikatakan sebagai membeku. Perubahan wujud zat dari cair ke uap dikatakan menguap, dan perubahan wujud zat dari uap ke cair dikatakan mengembun. Sebaliknya, perubahan wujud zat dari padat ke uap ke gas itu dikatakan menyublim, dan perubahan wujud zat dari gas ke padat dikatakan mengkristal. Ya, contoh dari peristiwa membeku yaitu berubahnya wujud zat air menjadi es, ya, dari cair menjadi padat, itu dikatakan membeku. Kemudian kalau mencair itu kita lihat dari proses pencairan dari es menjadi air, ya. Pada saat menguap kita sudah melihat perubahan wujud dari air, kemudian yang dipanaskan, mendidih, dan berubah menjadi wujud uap air. Kalau mengembun, kita bisa lihat selain dari pagi-pagi kita bisa melihat adanya butiran-butiran embun di daun-daun, kita juga bisa melihat kalau dalam proses pendidihan air, kemudian kita tutup wadahnya, maka di atas tutupnya itu kita bisa lihat adanya butiran-butiran air. Nah, itu prosesnya mengembun, ya, dari uap air berubah menjadi cair. Oke, kalau menyublim itu tadi padat ke gas, ya, kapur barus yang kita biarkan di udara, lama-kelamaan kapur barus itu akan menyublim, ya. Sebaliknya mengkristal kalau dari ada gas berubah menjadi ke padat, ya. Seperti apa? Mengkristal itu kalau misalnya ada di antara Anda yang tinggal di daerah yang industri, ya, maka Anda akan dapati butiran-butiran debu yang hitam itu di dekat rumah Anda. Itu akibat dari pengkristalan dari udara, ya, udara yang mengandung logam-logam gitu, kemudian berubah wujudnya itu dari uap atau dari gas menjadi ke kristal, ya, dan yang lain sebagainya. Oke. Penambahan energi kita sudah melihat atau kita sudah mempelajari itu ada bisa menaikkan suhu atau energi kinetik molekul-molekulnya. Kita singkat seperti itu, ya. Kemudian dari penaikan suhu ini lama-kelamaan kalau energi tetap ditambahkan, maka dia juga akan menaikkan energi potensialnya. Kalau energi potensialnya naik, maka terjadi penurunan ikatan antar molekulnya. Akibatnya inilah yang kita kenal dengan istilahnya berubah wujud, ya. Nah, seperti halnya perubahan wujud pada es. Kita tahu es itu H2O yang berbentuk padat, ya. Suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika kita tambahkan energi kepada H2O yang berwujud padat ini, maka yang paling pertama energi yang diterima oleh H2O tadi digunakan untuk menaikkan suhu atau menaikkan energi kinetik, rata-rata energi kinetik translasi dari molekul-molekulnya, pergerakannya lebih cepat dan lain sebagainya. Kemudian setelah penambahan energi terus-menerus sampai pada suatu titik, maka tidak lagi menaikkan suhunya,
tapi ada suatu saat dia itu si energi yang diterima itu menjadi penambahan energi potensial. Pada saat itu terjadi penurunan ikatan antar molekulnya. Kita tahu bahwa ikatan antar molekul pada saat padat itu lebih besar dibanding ikatan antar molekul pada saat wujud cair ataupun gas, apalagi ya. Penurunan ikatan antar molekul ini yang berubah, yang mengakibatkan atau yang kita lihat sebagai perubahan wujud suatu zat. Energi yang dibutuhkan untuk mengubah wujud itu berbanding lurus dengan masanya. Ya, seperti kita lihat kalau misalnya Anda memanaskan sedikit air dengan memanaskan 3 volume air, maka yang akan lebih cepat mendidih itu adalah atau yang akan lebih cepat itu kan yang masanya lebih sedikit, ya. Begitu juga dengan energi yang dibutuhkan untuk mengubah wujud. Ya, kita bisa lebih cepat mencairkan es yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan es yang jumlahnya lebih banyak. Akibatnya para ilmuwan melakukan eksperimen dan mendapati yang dibutuhkan untuk mengubah wujud itu berbanding lurus dengan massa zat itu dan berbanding lurus dengan suatu konstanta. Ya, dengan suatu konstanta yang disebut dengan kalor laten, ya. Pada saat proses peleburan, maka Q-nya itu sama dengan massa dikali kalor laten peleburan atau LF di sini, dan pada saat penguapan ini maka kalor yang dibutuhkan itu sebanding dengan massa dan kalor laten penguapan, ya. Nah, apa itu kalor laten? Kalor laten itu merupakan besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud suatu zat per satu satuan massa. Ini beda ya, beda perumusan pada saat peleburan dengan pada saat penguapan. Kenapa? Tadi setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk mengubah wujud zat dari padat ke cair berbeda kalor yang dibutuhkannya dengan untuk mengubah wujud dari cair ke uap. Akibatnya terjadi perbedaan perumusan atau akibatnya terjadi perbedaan karakteristik. Nah, oleh karena itu kalor latennya juga berbeda, kalor laten peleburan dengan kalor laten penguapan. Ya, ini kita lihat ada tabel laten pencairan dan kalor laten penguapan. Saudara-saudara, kita lihat ya untuk air, ya kita tahu bahwa titik cairnya atau titik leburnya itu adalah 0 derajat Celcius dan dia memerlukan kalor laten pencairannya itu 3,33 kali 10 pangkat per kilogram. Artinya apa? Artinya dibutuhkan energi sebesar 3,3 kali 10 pangkat 5 Joule untuk 1 kilogram air agar air berubah wujudnya dari padat ke cair. Nah, kita lihat lagi untuk air, titik dadihnya 100 derajat Celcius. Dan kalor laten penguapannya itu adalah 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Ini artinya dibutuhkan 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Joule energi per kilogram air untuk berubah wujudnya dari bentuk cair menjadi gas. Kalau Anda sekalian perhatikan untuk setiap zat, ya, kalor laten pencairannya itu lebih kecil daripada kalor laten penguapan. Mengapa demikian? Nah, Anda silahkan jawab. Mengapa dibutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk mengubah wujud dari suatu zat dari fasa cair ke gas dibandingkan dengan kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dari padat ke cair.
Tugas LKM 41 dikumpulkan di spot sampai tenggat waktunya sampai hari besok. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan simpulkan, kita sudah belajar tiga istilah atau tiga konsep. Yang pertama, kalor, itu merupakan energi yang ditransfer ketika ada perbedaan temperatur. Yang kedua, kalor jenis merupakan suatu karakteristik bahan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah temperatur suatu massa zat sebesar 1 derajat. Dan kalor laten itu adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat per satu satuan massa. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saya tunggu aktivitas Anda di kegiatan tatap maya kita kali ini di Zoom ya. Anda boleh mengirimkan pertanyaan di grup WA maupun di forum yang ada di Spot ataupun di Spada. Demikian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.